Jumpa lagi dengan Mr. Dep, dan di edisi kali ini Mr. Dep hadir di markas Kodim 1018 Gunung Mas mengambil tema menjadi seorang TNI Angkatan Darat. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya memiliki narasumber Letkol Infantri Ahmad Rahmatullah. Ya, benar. Selamat sore, selamat bertemu Bapak. Salam kenal. Terima kasih sudah diundang nih Bapak. Ya. Kerjasama sama teman-teman Kodim itu punya banyak misi. Salah satunya memperkenalkan tentara yang ada di Gunung Mas, kemudian memperkenalkan seperti apa kehidupan seorang tentara itu harapannya. Kemudian kita juga ingin memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Karena saya mendapat bocoran nih Pak, beberapa saat lagi atau beberapa waktu ke belakang, kabarnya nih TNI membuka gelombang pendaftaran bagi kamu-kamu, bagi masyarakat luas, bagi anak-anak muda yang punya niat nih ingin menjadi seorang tentara. Namun sebelum Bapak kasih tahu bocoran tanggal berapa, saya pengen tanya, suka duka yang paling Bapak ingat sampai sekarang menjadi seorang tentara nih Pak? Suka duka karena kebersamaan di tentara itu tinggi. Aha. Dan jiwa korsa. Aha. Serta membela tanah air itu udah nyata ya. Baik Pak, sebelum kesini tuh saya sempat dengar informasi di luar sana bahwa kalau mencari seorang tentara yang baru, punya keinginan menjadi tentara yang baru itu susah. Bener nggak sih Pak? Ya. Misal nih ya, kita harus kaya supaya persiapan bayar uang sekolah gitu, enggak ya Pak ya? Tidak. Oh, kemudian misal kita harus punya nilai tinggi gitu. Kalau nilai tinggi itu ada batasannya. Oh, baik. Kalau nilai tinggi ada batasannya. Ini ada, mumpung ada penerimaan tamtama sama bintara. Aha. Yang akan dilaksanakan pada bulan ini sampai bulan depan. Pendaftarannya itu dilaksanakan, ada tambahan gelombang dari Angkatan Darat. Tambahan gelombang maksudnya sudah ada gelombang yang dilaksanakan sebelumnya tapi diperpanjang atau Ini seperti apa? Untuk tahun sebelumnya itu bintara cuma satu kali. Satu kali dalam satu tahun. Satu tahun kali ini. Kali ini dua kali. Dua kali, dan ini merupakan akan dilaksanakan ini gelombang kedua. Gelombang kedua, artinya sudah dilaksanakan gelombang pertamanya. Sudah gelombang pertama. Waktunya masih panjang nih kira-kira ini Pak. Waktu ini dari bulan September ini, dari tanggal 11 pendaftarannya sampai tanggal 8 Oktober nanti. Sobat muda, kamu-kamu yang punya niat pengen jadi tentara, waktunya masih panjang. 11 September sampai dengan berapa tadi Dan? Sampai 8 Oktober. 8 Oktober, 1 bulan kurang lebih. Jadi yuk dengarkan. Itu yang bintara. Yang bintara. Yang tamtama dari 11 September 11 sampai September 23 Oktober. Masih lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Nah, pengen tahu apa saja yang harus dipersiapkan oleh kamu-kamu? Yuk kita boleh. Izin Dan. Saya tuh kalau bicara tentang tentara, polisi, TNI lah pada umumnya pasti patokannya wah tinggi nih. Badan kayaknya harus wajib punya tinggi. Ini gimana nih buat saya yang pas-pasan doang punya tinggi badan? Kira-kira tahun ini tuh ada perubahan nggak nih terhadap misalnya tinggi badan yang diperuntukkan bagi pendaftar khususnya di Kabupaten Gunung Mas nih? Nah, ini yang kabar gembira untuk adik-adik saya semua sebagai generasi muda. Ini ada perubahan kebijakan dari TNI AD. Yang sebelumnya itu 163 cm. Nah, sekarang untuk khusus yang sekarang ini, nah nggak tahu kedepannya nanti, ini 158 cm aja. Sebentar, artinya dipotong semakin pendek. Ada pemendekan. Pemendekan. Wow. Dari 163 menjadi sampai 100 jadi 158. Itu minimal ya Dan ya? Minimal. Artinya buat kamu-kamu coba diukur secara manual dulu. Kalau tinggi badan sudah di 158, coba. Nah, kemudian nih, kalau misalnya di bulan September umur saya sudah mencapai batasan katakanlah 22-23, kira-kira ada kemungkinan nggak nih dari sisi umur Dan? Nah, ini juga ada kabar gembira juga bagi adik-adik saya, ya khususnya yang berada di Kabupaten Gunung Mas. Ini untuk umur ada kebijakan lagi.
Yang kemarin yang sudah umur mungkin sudah pernah daftar kemarin, tapi karena memang dia niat untuk masuk tentara, tapi karena belum ada rezeki masuk tentara, betul. dikarenakan alokasi atau yang lainnya, nah ini ada penurunan umur. Jadi umurnya kemarin kalau masih ada umur 23, nah ini masih umur 24 masih bisa masuk tentara. Di bulan September tadi. Iya. Bila jatuhnya misalnya umurnya di bulan Oktober nih ya, pertengahan Oktober 23 masih bisa. Masih bisa. Oh, tenggat waktunya artinya pada saat berjalan dan ya. Berjalan. Artinya kalau kemarin-kemarin mungkin karena nilainya kurang atau mungkin karena faktor-faktor lain, entah tidak sempat mengikuti ujian apa, sakit. Ini kalau umurnya masih memungkinkan, tinggi badannya minimal 158 masih boleh nih. Masih boleh. Luar biasa. Ini kesempatan baik untuk generasi muda. Nah, terus pertanyaannya nih, untuk pendaftaran sendiri dan kira-kira saya kalau bicara masalah pembiayaan ini agak susah dan untuk mendaftar menjadi seorang tentara, apakah harus memiliki budget? Saya harus siapkan dana sekian untuk biaya pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, ini yang kebanyakan yang salah kaprah. Semua pendaftaran itu gratis. Gratis. Wow. Tidak dipungut biaya sedikit pun? Tidak ada pungut sekalipun. Yang ini mungkin ya fotokopi itu aja. Itu biaya pribadi yang memang wajar terjadi. Setelah daftar ini semuanya gratis sampai selesai. Masuk selesai tentara akan dikasih pembagian lagi, dikasih gaji, uang saku, pendidikan dikasih makan, uang saku, semuanya gratis sampai lulus nanti. Nanti selama melaksanakan tes itu tes akan dibagi dua, tes panda sama tes pusat. Nah, setelah tes panda dinyatakan lulus, itu akan dimasukkan ke tes pusat. Nah, setelah pusat nanti ada pantokir pusat. Setelah pantokir pusat nanti akan dibacakan nama-nama yang akan masuk pendidikan. Itu dilakukan semua secara terbuka kan ya Dan? Terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi semua prosedur. Terbuka. Artinya nanti adik-adik pendaftar calon-calon tentara ini akan diarahkan kepada bagian-bagian mana mereka bisa melihat pengumuman-pengumuman dimaksud. Seperti itu ya Dan ya? Betul. Oke. Yang kabar baiknya sekarang untuk di daerah Gumas sama Kalteng pada umumnya, sekarang kita udah punya kodam sendiri, kodam 22 Tambun Bungai. Itu tes pusatnya di Kalteng. Jadi tidak ke Karbal lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya tidak perlu menunggu proses regulasi yang cukup panjang. Karena habis-habisnya di Kalimantan Tengah sendiri, tidak perlu harus pergi ke luar provinsi, Kalbar ataupun wilayah lainnya. Oke, yang bikin menarik saya nih, saya harus mempersiapkan administrasi berkas. Apa yang harus disiapkan oleh seorang calon apabila ingin menjadi seorang tentara? Apakah dia harus memiliki badan yang kekar atau seperti apa? Selain nilai tentunya. Untuk daftar itu administrasi berarti udah jelas. Untuk postur ya minimal ideal. Antara tinggi sama berat badan ideal. Tadi udah tinggi badan udah kita 158. 158. Itu karena kemarin waktu sebelumnya itu karena banyak animo yang pengen masuk, tapi karena tinggi badan. Karena tinggi badan kurang, jadi ya secara administrasi pasti sudah gugur. Makanya ini diturunkan lagi. Dan luar biasanya saya bukannya kita sebagai calon tentara yang menyesuaikan diri dengan tinggi badan, tapi pihak TNI-nya sendiri yang langsung melihat animo para pendaftar. Kita turunkan deh kelas kita seperti ini tinggi badan. Luar biasa. Nanti setelah ada kendala apa di kesehatan atau di PESI atau di JAS itu pasti akan disampaikan. Itu nanti ada dapat surat pengembalian bahwa tidak lulusnya di bidang kesehatan. Nanti akan dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa sehatnya itu apa gitu. Ini sakitnya apa? Nanti akan dikasih rekomendasi ke dokter apa supaya kalau ada gelombang berikutnya bisa, masih mungkin. Masih bisa. Luar biasa, masih diberi kesempatan. Bisa. Artinya bukan sistem gugur ya Dan ya. Kalau udah jatuh itu sudah masih bisa diberi kesempatan berikutnya. Baik.
Luar biasa sekali percakapan kita pada video kali ini, dan itu sangat memberikan informasi bagi terutama adik-adik ya komandannya yang berniat untuk menjadi seorang tentara. Sekali lagi, yang memiliki postur badan ideal, artinya antara tinggi badan dengan berat badan itu ada rumus hitungan tersendiri kategori ideal. Kemudian memiliki tinggi badan minimal 158 dengan nilai akademis memuaskan. Boleh coba-coba, yuk masuk, dan jangan pernah takut. Tidak dipungut biaya, semua gratis, semua dilaksanakan dengan terbuka untuk umum dan dibuka secara luas untuk masyarakat Gunung Mas pada khususnya maupun Indonesia pada umumnya. Baik, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini Komandan, closing statement nih. Kira-kira apa yang mau Komandan sampaikan untuk calon tentara di luar sana? Ya, bagi adik-adik generasi penerus bangsa dan negara, ya khususnya di Kabupaten Gunung Mas, mari silakan berpartisipasi secara ikut andil. Itu merupakan wujud nyata kalian terhadap pengabdian kepada bangsa dan negara. Prima. Buat sobat-sobat di luar sana, kamu-kamu para, kalau sekarang Gen Y, Gen Z, Gen milenial mungkin masih memungkinkan, yang ingin menjadi seorang tentara, sekali lagi yuk, jangan pernah ragu. Selain untuk meniti karir, tunjukkan cinta tanah airmu terhadap negara. Ini kesempatan kita. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan, dan salam Prima. Salam Prima.